teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di hari ini saya akan memprediksi kembali yang sedang viral, yaitu Mami Desiree, Mami Toko dengan Bapak Hotma. Yang kita prediksi nanti, bagaimanakah perasaan kedua belah pihak ini, perasaan Mami Desiree terhadap Pak Hotma, juga Pak Hotma terhadap Mami Desiree untuk saat ini, untuk bisa memprediksi, mengetahui apa masih ada rasa sayang, rasa cinta. Dengan begitu bisa diupayakan untuk baikan atau bagaimana sebaiknya ya. Baiklah, saya kocok dulu sebentar, kartunya masih bolak-balik ya guys. Satu, masih ada rasa cinta, cintanya keluar. Tapi kita lihat kartu berikutnya ya, kartu yang kedua ini. Masih ada sebenarnya, ada perasaan sayang, perasaan cinta itu masih ada di dalam Ibu Desiree. Kartu yang nomor 3. Tapi di sini ada ini yang membuat kondisinya menjadi seperti saat ini. Ada tiga orang bisa diartikan ada pihak ketiga yang masuk di dalam perselisihan rumah tangga ini. Pihak ketiga ini bisa macam-macam ya, bisa will, bisa ada kepentingan lain, bisa ada campur tangan keluarga dan lain sebagainya. Jadi banyak arti untuk pihak ketiga ini. Kartu yang nomor 4. Ibu Desiree merasa ditusuk dari belakang. Sakit hati banget ya untuk saat ini. Kartu yang nomor 5 ini. Ada simbol harta benda. Ada simbol harta benda di sini. Ada harta benda yang jadi permasalahan di sini. Keluar ya, materi, raja dan materi. Yang artinya permasalahan di dalam rumah tangga Ibu Desiree ini, selain adanya pihak ketiga yang masuk di dalam rumah tangga tersebut. Pihak ketiga ini artinya bisa macam-macam ya. Bisa adanya will, bisa adanya kepentingan lain, bisa adanya campur tangan orang lain. Jadi bisa diartikan macam-macam. Yang namanya penafsiran masih multitafsir ya. Kemudian ditambah lagi adanya aset-aset atau harta benda yang mereka miliki yang atas nama Pak Hotma semua. Jadi permasalahan juga di sini. Namun kalau menurut saya ya, permasalahan materi ini, kalau materi ini sudah dibeli saat mereka berumah tangga, otomatis sekalipun atas nama Pak Hotma tetap menjadi harta gonogini nantinya. Harta milik berdua. Bu Desiree masih ada perasaan sayang, perasaan cinta itu masih ada kepada Pak Hotma. Akan tetapi dikarenakan ada pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga mereka, ditambah lagi adanya permasalahan-permasalahan harta benda yang menurut pemberitaan semuanya atas nama Pak Hotma, atau juga tentang kepemilikan rumah dan lain sebagainya, dimana kan Bu Desiree ini kan katanya diusir dari rumah tersebut. Namun dari pihak Pak Hotma memberi klarifikasi kalau Bu Desiree ini pergi sendiri. Kemudian Bu Desiree ini ingin kembali masuk ke rumahnya dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di media online beritanya, yang otomatis ada permasalahan harta benda di sini. Dan kedua kartu ini, kartu pihak ketiga dan permasalahan harta benda ini, membuat Ibu Desiree merasa ditusuk dari belakang. Merasa sakit hati banget, merasa gimana gitu ya. Jadi ada perasaan sakit, ada perasaan bagaimana, karena ini dilambangkan ada pihak ada yang menusuk dari belakang. Jadi sakit sekali. Ini untuk Ibu Desiree yang ada perasaan sayang itu masih ada, perasaan cinta itu masih ada. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, cobalah untuk hal ini, pihak ketiga dan masalah harta benda ini perlu dibenahi kembali. Semoga saja dengan pembenahan dari dua hal ini bisa kembali rukun rumah tangga Ibu Desiree dengan Pak Hotma. Kemudian saya lihat dari Pak Hotmanya, apakah ada perasaan sayang dan cinta pada Ibu Desiree untuk saat ini, sehingga bisa disatukan kembali perasaan mereka.
Ini untuk Pak Hotmanya ya. Ada simbol hermit. Hermit ini seseorang yang berusaha mencari pencerahan, mencari kondisi yang lebih baik, ketenangan dan lain sebagainya untuk kehidupannya, untuk mengatasi permasalahan yang sedang ada saat ini. Bagus ya. Kartu yang kedua ini. Ada kekhawatiran juga di sini. Kekhawatiran terhadap apa yang sudah terjadi di masa lampau. Ada apa kali ini? Apakah mereka berdua ini sebelumnya sudah ada masalah-masalah yang terpendam? Ini kartunya keluar masalahnya. Ada kekhawatiran. Kekhawatiran ini berasal dari kondisi masa lampau, kondisi masa-masa yang sudah terlewati mereka berdua ini. Kartu yang nomor 3, Pak Hotman ini mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu asal fokus ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, semoga saja ini dilakukan dengan fokus Pak Hotman menyelesaikan masalah ini. Semoga kondisinya bisa membaik ya. Kartu yang nomor 4, simbol kemenangan setelah menghadapi sebuah permasalahan. Kartu nomor 5, ada simbol kematian, simbol hubungan yang bisa berakhir. Aduh, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sekali. Semoga saja nggak terjadi. Kita aminkan yang baik-baik, yang buruk-buruk jadikan sebagai mawas diri aja ya guys. Jadi artinya seperti ini, Pak Hotman ini sudah berusaha mencari pencerahan untuk menghadapi permasalahan ini. Namun di sini ada sebuah kartu yang artinya ada kekhawatiran terhadap masalah dari masa lampau. Entah masalah apa dalam hubungan rumah tangga mereka ya, yang membuat Pak Hotman ini ada perasaan was-was, khawatir. Namun di sini Pak Hotman ini mempunyai kemampuan untuk memperbaiki keadaan ini yang dilambangkan ini. Tapi harus fokus menyelesaikan, jangan setengah-setengah ya. Kemudian di sini ada simbol sebuah jam kemenangan setelah menghadapi konfrontasi. Tapi di belakangnya di sini ada simbol kematian. Wallahu alam ya guys, yang artinya kartu ini bisa mengarah mereka bisa bercerai. Tapi semoga saja Pak Hotman ini ada simbol bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Andai kata harus sampai ke arah sana, semoga saja tidaklah. Harapan saya seperti itu. Semoga Pak Hotman dengan Budi Siri ini bisa rukun kembali, bisa berdamai kembali. Tapi di sini ada kartu ini setelah Pak Hotman berusaha mencari pencerahan. Jadi Pak Hotman sekarang ini sudah berusaha mencari pencerahan. Kita juga tahu kalau Pak Hotman sudah memberi klarifikasi kalau ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan ingin hidup berdampingan sebagai suami istri. Ini upaya dari Pak Hotman yang dilambangkan hermit ini, pencerahan. Ingin berusaha membuat keadaan lebih baik lagi. Walaupun sebenarnya kekhawatiran dari apa yang sudah terjadi masih menghantui Pak Hotman. Namun di sini Pak Hotman mempunyai peluang untuk membuat keadaan ini menjadi lebih baik. Tapi harus fokus pada menyelesaikan masalah ini, tidak setengah-setengah. Ya, tidak setengah-setengah. Agar sesuatu yang terjadi bisa membaik kembali. Akan tetapi satu kartu ini yang membuat kita menjadi tanda tanya ya. Ada simbol kematian, ada simbol hubungan yang sudah mati. Simbol hubungan yang sudah mati ini bisa diartikan adanya perasaan yang sudah tidak ada, atau bisa juga diartikan adanya sebuah hubungan yang mungkin sampai proses ke perceraian. Nah, tapi yang namanya prediksi ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak ini bersikukuh dengan egonya masing-masing, tentunya hal ini bisa saja terjadi. Tidak hanya kepada keluarga Pak Hotman ya, kepada keluarga kita, keluarga kalian, kalau masing-masing pihak bersikukuh dengan egonya masing-masing, pasti rumah tangga tidak akan bisa tentrem. Memang sulit menyatukan dua orang, dua keinginan, dua pikiran, dua latar belakang untuk menjadi satu tujuan, satu misi dan visi. Itu memang sangat sulit. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Akan tetapi kalau kedua belah pihak ini tidak ada yang mengalah salah satunya, yang terjadi adanya rumah tangga yang bisa berantakan dan berakhir dengan perceraian.
Semoga saja hal ini tidak terjadi. Kalau dilihat untuk kartunya Budi Siri ini, sebenarnya Budi Siri masih ada perasaan sayang. Akan tetapi dikarenakan adanya pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga mereka, juga adanya permasalahan harta benda, membuat Budi Siri merasa ditusuk dari belakang. Jadi ya tergantung mereka berdua saja. Kita berharap yang terbaik untuk mereka. Kalau masih bisa dipertahankan, ya pertahankan saja, karena mereka juga sudah usia senja. Mau apa lagi yang dicari? Yang terpenting anak-anak bahagia. Jadi alangkah baiknya untuk menurunkan ego masing-masing, ya. Namun yang namanya perasaan dan hati kalau sudah tersakiti itu sangat sulit sekali untuk move on terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi ya kita lihat saja ke depannya keluarga mereka nanti seperti apa. Dikarenakan di sini ada simbol kematian, yang artinya hubungan yang bisa bercerai atau hubungan andai kata mereka balikan dalam sebuah rumah tangga, hubungannya tidak bisa sebaik dulu lagi. Mungkin ada mati perasaan atau lain sebagainya, atau sekedar perkawinan yang hanya status, tapi di kesehariannya mereka seperti itu, bisa saja itu terjadi. Jadi arti ini bisa diartikan dua, ya guys. Hubungan yang bercerai atau menjalin hubungan tapi kondisinya mati rasa. Ini. Jadi andai kata mereka berdua melihat ini, semoga bisa introspeksi kedua-duanya. Karena dalam usia yang sudah menginjak usia senja, apa sih yang kita inginkan sebagai orang tua? Pasti ingin melihat anak-anak sukses. Yang kedua, ingin menata jalan kehidupan kita menuju lebih baik agar sebagai bekal untuk di alam sana. Sebenarnya itu, ya, karena dalam usia seperti ini sudah seharusnya menikmati kehidupan dengan ayam tentrem, bukan dengan permasalahan-permasalahan yang bergulir seperti ini. Tapi yang namanya manusia tentunya beda-beda ya. Kadang-kadang dalam usia senja godaan semakin banyak, karena biasanya usia senja itu materi berlimpah, kesuksesan itu berlimpah. Tapi juga enggak semuanya. Akan tetapi dalam usia yang seperti itu kebanyakan orang sudah mendulang kesuksesan, dan ketika orang mendulang kesuksesan akan banyak godaan-godaan yang menghampiri. Tergantung orangnya saja kuat dan tidaknya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk mengetahui bagaimana perasaan Ibu Desire dengan perasaan Pak Hotma. Ternyata seperti ini hasilnya. Kita berdoa aja untuk mereka berdua, semoga indah pada waktunya.